Jumpa lagi dengan saya Kaprindo Service, channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika. Kali ini kita dapat kiriman lagi nih dari Mas Rashid ya, dari Palembang ya. Yuk kita sterilkan dulu. Nah, beliau ini mengirimkan sebuah action kamera ya, untuk dicoba kita perbaiki. Katanya sih belum lama beli tapi kameranya sudah rusak. Tak suruh nyari tempat terdekat untuk ngecek, tapi katanya biar Kaprindo aja yang ngecek. Oke, kita cekin ya. Oke teman-teman sekalian, ternyata paketnya itu adalah sebuah action kamera B Pro 5, kemudian dibawain lensa juga. Kemungkinan besar suruh gantiin lensa. Lensanya kita cek dulu. Lensa baru ya ini, lensa GoPro. Kita masukin lagi, yang penting kameranya bisa nyala dulu. Katanya sih kameranya blank ya, kita coba nyalakan. Oke, keluar logo B Pro nya. Kita tunggu sejenak. Oke, dan tidak macet ya. Nah, ini macetnya ini kerusakannya gara-gara kemarin dicoba untuk diganti lensanya, tapi nggak tahu ya kok bisa nyampe seperti ini. Kenapa? Yuk kita lepasi dulu, kita cek kondisi dalamnya ya, apa yang menyebabkan si B Pro 5 ini ngeblank seperti itu ya. Kita bongkari keseluruhan dan nanti teman-teman bisa lihat atau bisa cek sendiri apa aja sih masalahnya. Yuk kita bongkari terlebih dahulu. Nah, setelah terbuka seperti ini, ternyata lensanya utal-util ya. Nggak tahu nih diapain, ganti lensa tapi nggak taunya malah terjadi kerusakan utal-util seperti ini. Kita lepasi dulu bagian baut-bautnya. Ngapa sih masalahnya? Biasanya kalau ngeblank kayak gitu, biasanya si kameranya itu nggak membaca lensa ya, atau nggak baca sensor CMOS-nya ya. Kita coba trondoli dulu baut-baut yang ngait ya. Oke, perlahan kita lepasin dan benar saja sensor CMOS-nya ambrol ya, dudukannya ambrol apa patah gitu. Kalau kelihatannya sih enggak, tapi nggak tahu nih kenapa kok bisa nyampe lepas kayak gini. Ceritanya sih si Mas Rashid ini ingin mengganti lensanya ya, lensanya ganti lensa GoPro, mungkin biar tambah wide ya maksudnya, tapi nggak tahu malah jadi blank kayak gini. Ini kita bersihkan dulu. Kita akan coba pasang lagi. Oke, dan ini kita coba bersihkan dulu. Kalau nggak bisa ya terpaksa nanti kita ganti sensor CMOS-nya, tapi yang jelas kita benerin dulu sehingga nggak ngeblank ya. Kalau masih ngeblank ya kita nggak teruskan ya, kita benerin dulu sampai nggak ngeblank. Oke, perhatikan benar hingga presisi ya, jangan sampai nggak presisi. Karena ini bagian paling sensitif kamera ya, ini bagian paling sensitif. Oke, sudah. Kita
kita pasangkan lagi LCD nya. Jadi teman-teman kalau mau main bongkar-bongkar kamera kayak gini, harap hati-hati bener ya, jangan main bongkar-bongkar kalau nggak ada basic elektronik ya, atau nggak berani nanggung resikonya, jangan sekali-kali main-main kayak gini ya. Oke, kita coba nyalakan. Oke, apakah masih sama? Oke, teman-teman coba perhatikan, sudah ada gambarnya ya. Sudah ada gambarnya, sudah nggak ngeblank lagi. Nah, tugas kita sekarang mengganti lensanya ya. Jadi tugas kita adalah mengganti lensanya dan merapihkan dudukan sensor CMOS-nya ya. Jangan sampai patah seperti ini lagi ya. Ini kita akan carikan baut skrupnya, karena tidak dibawakan baut juga sama yang punya. Sembari nanti tak buatin video gimana sih cara ngelepas lensanya biar nggak ambrol kayak gini. Yuk kita carikan bautnya terlebih dahulu. Nah, ini dia sudah kita beri baut, sudah kita kencangi. Dan teman-teman perhatikan, ini tak perdekat ya. Di sini itu kan ada lem ya. Nah, ada lem ini kita harus buang terlebih dahulu ya lemnya. Nah, ini lemnya biasanya agak kuat ya. Jadi harus dibuang dulu, dibersihkan, yang jelas dibersihkan dulu bekas-bekas lemnya, baru diputar ya, biar PCB nya nggak patah atau nggak ambrol seperti yang tadi ya. Jadi harus dibersihkan dulu. Oke, kita bersihkan dulu ya. Ini tadi nyampe nggak kelihatan, tak bersihin dulu dari lem-lemnya ini ya. Nanti kalau sudah lem-lemnya hilang semua, teman-teman bisa lihat hasilnya, dan nanti lensanya kita fokuskan sama-sama biar teman-teman tahu hasilnya. Nah, ini dia lemnya sudah terbuka, teman-teman tinggal memutarnya seperti ini. Nah, jika sudah, ini langsung dibalik seperti ini biar nggak kotor, dan kita ambilkan lensa penggantinya atau lensa barunya ya. Kita tip-tip dulu. Oke, kelihatan nggak coatingnya tuh merah? Kalau sudah, kita masukkan. Oke, beratnya sama atau enggak, kita coba berusaha untuk memasukkannya. Oke, masih belum mau ya teman-teman. Kita coba lihat dratnya. Kalau dilihat sih dratnya sama, ulirnya seharusnya mau masuk. Kita berusaha, yuk kita masukkan. Kurang lurus ya. Oke, dan perlu coba kita bersihkan dulu dinding-dinding bekas lemnya. Mungkin nggak masuknya gara-gara dinding-dindingnya itu. Setelah terlepas ya dan kita pasang, ternyata itu ulirnya beda ya dengan bawaannya. Kalau bawaan si B Pro itu ulirnya rapat, tapi kalau punyanya B Pro nya asli, bawaan aslinya ini renggang, jadi nggak bisa dipasang. Walaupun bisa dipasang, dia nggak bisa masuk ke dalam ya, cuman di di luar aja ya, dipaksain lah sama aja, dan tidak bisa difokusin. Yang ada malah gambarnya itu ngeblur ya, nggak jernih. Jadi kita masukkan lagi, kita masukkan bawaannya lagi. Nah, seperti ini. Terus pengunci lensanya kita pasang lagi. Ini tadi lepas, jadi nggak bisa dipasangi lensa GoPro nya. Jadi percuma ya beli ini, sampai kameranya rusak gara-gara ini percuma, nggak bisa dipasang. Kita akan rakit ulang lagi dan kita akan lihat hasilnya seperti apa sih kalau lensa bawaannya, apakah memang kurang jernih atau apa.
Itu kalau menurut saya sih bukan dari lensanya ya, tapi dari sensor CMOS-nya ya. Sensor CMOS bawaan dari B Pro yang model ini itu lumayan kecil ya, nggak besar dibandingkan dengan B Pro yang AE itu ya, yang sudah ada jack mic-nya itu lebih bagusan itu ya. Jadi sensornya lebih bagus dan yang jelas tampilannya juga akan lebih bagus lagi ya. Ini kita akan rakit ulang. Setelah rakit ulang nanti teman-teman bisa lihat hasilnya kalau kameranya Mas Rasid ini bisa digunakan lagi, tapi tidak bisa menggunakan lensa GoPro-nya. Oke teman-teman sekalian, ini dia sudah kita rakit kameranya. Kita akan coba nyalakan. Oke, sudah nyala. Ini lensanya nggak jadi kita pakai, dan ini sudah kita fokusin ya. Segini fokusnya sudah jernih ya, seperti bawaannya. Jadi kamera ini sudah bisa digunakan lah. Jadi seperti ini ya hasilnya ya, kameranya sudah nyala lagi, lensanya nggak bisa dipakai. Jadi jangan beli lensa GoPro kayak gini ya untuk B Pro, itu nggak bisa. Tapi kalau untuk action cam Xiaomi Y Lite, Discovery itu bisa pakai lensa GoPro, tapi kalau B Pro ini tidak bisa dipasangi ya. Kalau dipaksain yang ada malah nanti merusak si rumahan sensor kameranya ya. Buat Mas Rasid, terima kasih banyak yang ada di Palembang yang sudah mempercayai kita untuk memperbaiki kameranya. Yaudah gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan wassalam, bye.